Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi, mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan, serta tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, start your engine and let's drive! Tren kendaraan ramah lingkungan semakin terlihat pada musim mudik lebaran tahun ini. Banyak masyarakat yang kini memilih menggunakan mobil listrik untuk pulang ke kampung halaman. Selain diklaim jauh lebih hemat ongkos perjalanan, infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum juga semakin masif di sepanjang rest area tol Trans Jawa. Pemandangan berbeda tampak pada arus mudik dan balik lebaran tahun ini di sepanjang jalur tol Trans Jawa. Kendaraan listrik atau EV kini semakin banyak menghiasi jalanan bebas hambatan. Kesan repot atau takut kehabisan baterai hingga kekhawatiran rusak di tengah perjalanan kini mulai tertepis, seiring dengan bertumbuhnya ekosistem mobil listrik di Indonesia. Kayaknya naik mobil listrik buat dipakai mudik ataupun arus balik ini udah makin nyaman dipakai di tol. Kenapa? Karena di sepanjang jalur tol udah tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Nah, tapi kira-kira apakah nyaman, aman, dan kendalanya kayak gimana sih dibandingkan dengan mobil biasa atau mobil bensin? Nah, aku mau coba ngobrol sama Mas Gayo. Mas Gayo. Halo. Mas, kalau dari pendapat Mas sendiri nih, kendalanya atau mungkin suka dukanya naik mobil listrik dipakai mudik apa sih? Yang pertama itu kendaraannya nyaman, terus fitur-fiturnya udah canggih, terus semuanya ada di monitor ya. Jadi kita tidak lagi pakai pencet-pencetan, tinggal melihat di monitor aja, kita udah simple gitu. Yang kedua, irit. Termasuk irit juga ini mobil listrik ini. Suspensinya nyaman, kedap suara. Kalau dari perbandingannya sama mobil biasa? Kalau mobil biasa itu yang semenjak saya pakai mobil biasa itu fiturnya kurang lengkap ya. Kalau ini udah termasuk apa namanya? Lengkap juga, udah teknologi canggih dan irit untuk Jakarta, Bandung. Berbeda dengan mobil bensin, mudik dengan mobil listrik tentu menjadi pengalaman berbeda sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Minimnya suara mesin dan daya baterai yang terukur membuat pemudik tetap perlu fokus dan pintar agar perjalanan tetap aman. Sebenarnya plus minus ya kalau kita ngomongin mobil listrik untuk dipakai mudik ataupun arus balik, ini memang kita harus pintar-pintar sebagai pengemudi untuk memetakan kira-kira posisi SPKLU sesuai dengan baterai kita sekarang nih, nyampe atau enggak. Terus yang kedua adalah tetap waspada karena mobil listrik biasanya cenderung lebih kedap suara, nggak ada suara mesinnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai kalau Anda berkendara saat malam hari. Takut ngantuk. Hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone, para pemudik bisa dengan mudah memantau lokasi SPKLU terdekat, memeriksa ketersediaan mesin, hingga melakukan pengisian secara praktis. Terlebih dengan adanya fitur ultra fast charging, pengisian daya kini tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Bagi para pemudik, pengalaman ini memberikan kesan tersendiri, terutama dari segi efisiensi biaya jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Yang pertama udah pasti murah, Bang. Murah ya, murah. Kemudian yang keduanya tenaganya responsif dibandingin dengan mesin ICE. Kemudian juga praktis. Jadi kita tidak perlu antri BBM. Ini berarti tahun pertama mudik pakai mobil listrik, Mas? Sudah tahun kedua. Tahun kedua dan tahun pertama kemarin di 2025 juga alhamdulillah tidak ada kendala, jadi lancar aja. Dengan evaluasi dan penambahan mesin SPKLU yang terus dilakukan, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di masa mendatang dapat sepenuhnya mengakomodasi tradisi mudik masyarakat Indonesia dengan lebih baik.
Baru juga ditinggal makan, udah penuh aja nih mobil. Iyalah, kan di SPKLU udah ultra fast charging. Kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Mas, lanjut ya? Lanjut. Oke, Minna Fatan, Del Thompson, Karawang, Jawa Barat. Libur Lebaran telah usai. Ada sejumlah catatan dari masa arus mudik hingga arus balik. Mulai dari tingginya jumlah pergerakan orang, titik-titik kemacetan, hingga menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta tingkat fatalitas selama periode libur Lebaran. Berikut catatan tim peliputan arus mudik dan balik CNN Indonesia. Dari pantauan saya, selama melakukan peliputan mudik sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 di Tol Cikampek yang menjadi salah satu epicentrum arus mudik Lebaran tahun ini, ada beberapa kali kemacetan parah, terutama yang terjadi pada puncak arus mudik di tanggal 18 dan juga 19 Maret lalu. Kemacetan terjadi di beberapa titik seperti di Tol Layang MBZ dan juga akses menuju ke rest area kilometer 57. Sejumlah pemudik yang saya wawancara bahkan mengaku sempat terjebak hingga lebih dari 3 jam di Tol Layang MBZ saja. Kemacetan terjadi selain karena tingginya volume kendaraan yang melintas di Tol Cikampek pada saat itu, juga diakibatkan oleh beberapa faktor lainnya. Mulai dari adanya bottleneck atau pertemuan arus lalu lintas, kemudian antrean menuju ke rest area kilometer 57, hingga banyaknya pemudik yang terpaksa harus berhenti di bahu jalan. Data Kementerian Perhubungan per 30 Maret 2026 mencatat sebanyak 147,55 juta orang melakukan perjalanan mudik lebaran pada periode 13 sampai 29 Maret 2026. Menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, seluruh moda transportasi mengalami lonjakan pengguna pada mudik lebaran tahun ini. Angkutan jalan mengalami kenaikan sebesar 11,64%. Untuk moda angkutan laut mengalami kenaikan sebesar 9,86%. Untuk moda angkutan udara mengalami kenaikan sebesar 6,97%. Untuk moda kereta api mengalami kenaikan sebesar 10,13%, dan untuk moda penyeberangan mengalami kenaikan sebesar 15,36%. Sementara itu, 2,9 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama. Dari jumlah itu, 51% diantaranya didominasi kendaraan menuju ke arah timur via tol Trans Jawa. Angka ini naik 4% dibandingkan masa mudik lebaran tahun 2025. Dari pantauan saya, selama melakukan peliputan mudik sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 di Tol Cikampek yang menjadi salah satu epicentrum arus mudik Lebaran tahun ini, ada beberapa kali kemacetan parah, terutama yang terjadi pada puncak arus mudik di tanggal 18 dan juga 19 Maret lalu. Kemacetan terjadi di beberapa titik seperti di Tol Layang MBZ dan juga akses menuju ke rest area kilometer 57. Sejumlah pemudik yang saya wawancara bahkan mengaku sempat terjebak hingga lebih dari 3 jam di Tol Layang MBZ saja. Kemacetan terjadi selain karena tingginya volume kendaraan yang melintas di Tol Cikampek pada saat itu, juga diakibatkan oleh beberapa faktor lainnya. Mulai dari adanya bottleneck atau pertemuan arus lalu lintas, kemudian antrean menuju ke rest area kilometer 57, hingga banyaknya pemudik yang terpaksa harus berhenti di bahu jalan. Kemacetan juga terjadi pada masa arus balik, terutama di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada periode 24 dan 25 Maret lalu, seperti yang dilaporkan produser lapangan Gita Miningrum. Saya baru saja keluar dari gerbang tol Sumberjaya dan langsung disambut dengan kepadatan arus lalu lintas yang ada di sekitar tol Cipali ini. Biasanya untuk ke rest area 164B yang terdekat itu adalah waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 10-15 menit. Tetapi dengan kondisi arus lalu lintas seperti ini pastinya akan terjadi perlambatan. Kalau dari Maps kira-kira untuk sampai ke rest area itu dibutuhkan waktu sekitar 27 menit, dan di sini juga terlihat ada perlambatan kurang lebih 16 menit. Kena di Palimanan. Terus berapa lama tuh Bapak kena macet? Sekitar 2 jam. 2 jam. Iya. Biasanya dari Palimanan ke rest area ini berapa jam sih? Biasanya cuma paling setengah jaman lah. Untuk mengurai kepadatan, ada sejumlah skema yang diberlakukan di tol Trans Jawa sejak ruas tol Cikampek. Korlantas Polri berlakukan kontraflow hingga sistem one way lokal dan nasional.
Dalam wawancara bersama Diana Valencia di CNN Prime News Minggu malam, Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad mengklaim kebijakan pembukaan 4 tol fungsional, diantaranya tol Japek 2 Selatan dan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, juga mampu membantu memecah kemacetan pada masa arus balik Lebaran. Dan fungsional yang disiapkan, contoh di Japek 2 Selatan, sangat membantu, terutama untuk para pemudik yang dari Bandung. Dengan tertinggi mencapai 16.000 dan rata-rata 6.000, ternyata Japek 2 Selatan sangat membantu mengalokasikan supaya tidak ada muncul kepadatan di kilometer 66. Sementara itu, angka kecelakaan dan tingkat fatalitas selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran juga diklaim mengalami penurunan dibanding periode Lebaran tahun lalu. Data Road Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri mencatat ada 3.517 peristiwa kecelakaan yang terjadi selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Jumlah fatalitas korban meninggal dunia turun 30%. Demikian juga jumlah kecelakaan lalu lintas, operasi ketupat tambah KRID, kegiatan rutin yang ditingkatkan, peristiwanya turun 7%. Pada masa libur Lebaran, pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus, diantaranya diskon tarif tol. Di sisi lain, pengamat transportasi Dedi Herlambang menilai stimulus yang diberikan belum menyasar pengguna transportasi umum. Untuk diskon tarif itu memang lebih pas atau lebih fit, lebih ideal itu untuk pengguna angkutan umum. Nah ini sudah jalur tol ini sudah jalur privat, sudah istilahnya sudah menengah ke atas, masih disubsidi juga dengan tarif. Ini sebenarnya kan kontradiksi dengan pengguna angkutan umum. Pengguna angkutan umum harusnya disubsidi dengan dana-dana pajak tadi, sehingga mereka jelas, kalau mereka menggunakan angkutan umum jelas mereka akan menekan angka kecelakaan. Lalu yang kedua, mereka mengurangi kemacetan itu jelas karena mereka menggunakan angkutan massal baik bus atau kereta. Yang ketiga, jelas kualitas karbon jauh akan lebih baik. Selain diskon tarif tol, pemerintah juga mengeluarkan aturan pembatasan operasional bagi truk di atas 3 sumbu melintas di jalan tol dan arteri, kecuali yang mengangkut sembako dan bahan bakar sejak 13 hingga 29 Maret 2026. Tim Liputan CNN Indonesia. Don't go anywhere, karena sesaat lagi tim CNN Indonesia Drive akan berbagi pengalaman mudik menggunakan mobil keluarga dari berbagai tipe mesin dan juga merek. So, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Pada Lebaran kemarin, tim CNN Indonesia Drive berkesempatan untuk menjajal berbagai mobil baru yang digunakan untuk mudik Lebaran. Dan kali ini saya sudah bersama dengan para punggawa dari tim CNN Indonesia Otomotif. Ada Muhammad Iksan dan juga ada Bara Maestro yang akan membagikan kisah mudik bersama kita semua menggunakan mobil keluarga dari berbagai brand, berbagai powertrain, dan lain sebagainya. So, yang pertama kita sama Bang Iksan dulu nih. Halo Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik ya Bang ya. Nah, Bang Iksan ini kemarin kan kita bareng-bareng ya sama Bara juga melakukan perjalanan mudik. Kita pakai mobil dari berbagai brand, tapi jenisnya sama-sama SUV, tapi powertrain yang berbeda nih. Nah, Bang Iksan boleh dijelasin dong, Bang Iksan ini pergi kemana, pakai apa, sama siapa, dan gimana pengalamannya nih? Jadi kemarin tuh mudik pakai mobil listrik dari Cina, Jayco J5 EV ya. Oke. Jadi pilihan buat Jayco karena itu SUV, dan juga daya tampung 5 penumpang, pas buat keluarga gue yang ada istri sama 2 orang anak. Dan tujuan mudik kali ini gue hanya mengitari Jakarta, sama paling jauh itu ke Bandung. Setelah di kota Bandung paling naik ke atas ke Dago dan ke tempat-tempat wisata gitu ya. Karena ini baru pertama kalinya mudik pakai mobil listrik, jadi awalnya mah agak was-was. Oke. Tapi setelah dipersiapkan dengan sangat matang, perjalanan jauh pun sampai ke rumah nggak ada kendala apapun. Jadi memang mobil listrik itu sekarang udah bukan hal yang dikhawatirkan untuk perjalanan jauh.
karena memang infrastrukturnya udah semakin siap. Lalu juga di jalan tolnya juga banyak fasilitas charging dari pihak swasta yang tersedia. Dan ketika keluar tol sekalipun akan banyak ditemui fasilitas SPKLU atau charging yang tersebar di beberapa titik gitu ya. Oke, nah sekarang kita sama Bang Bara Maestro nih. Kita jarang banget lihat Bang Bara Maestro ini muncul di layar karena biasanya dia memberikan hasil karyanya ke tayangan karena seorang videografer nih. Tapi kemarin punya kesempatan menarik akhirnya bisa secara langsung menjajal mobil New Energy Vehicle yang dicoba ya. Nah, Bang Bara boleh cerita dong kira-kira kemarin tuh pengalamannya gimana, terus pakai mobil apa, tujuannya juga kemana sih? Gitu. Jadi pas mudik kemarin, gue tuh pakai mobil Chery 38 CSA. Jadi mobil ini tuh tipenya plug-in hybrid. Jadi kan kita tahu kalau plug-in hybrid tuh bisa dicas sama listrik dan juga bisa diisi dengan BBM. Nah, mesinnya itu juga 1500 turbo, jadi lumayan lah. Jadi itu gue bareng sama istri, anak, terus adik ipar, 2 sama mertua. Penuh tuh ya berarti? Penuh, jadi makanya nyarinya tuh yang 7-seater ya. 7-seater ya? 7-seater, biar pas muat. banget lah, cocok buat keluarga Indonesia ya? Benar. Nah, jadi sampai Jogja ya lumayan irit sih. Lumayan irit ya? Ya. Satu berapa bisa digambarin, ada gambarannya nggak tuh? Kalau di situ sih kelihatan 24 km per liter ya. Dan jadi kalau dihitung-hitung tuh sekitar 200.000 lah habis pakai BBM. 200.000 doang gitu ya? Iya, Jakarta ke Jogja. Nah. Waduh. Di momen mudik kali ini juga kita bicara soal teknologi di kendaraannya nih. Masing-masing dari yang Bang Ihsan pakai kayak J5 dan juga yang Bara pakai tuh ada Chery 38 CSA juga punya teknologi lain gitu ya. ADAS. Ya kan? Teknologi semi otonomus untuk keselamatan ataupun keamanan berkendara. Nah, itu masing-masing dipakai nggak? Mungkin ke Bang Ihsan dulu lagi deh. Teknologi ADAS tuh seberpengaruh apa sih di perjalanan momen mudik Lebaran kemarin gitu dan fitur apa yang paling bermanfaat di sana? ADAS secara keseluruhan sangat berpengaruh ya. Jadi demi keamanan dan keselamatan berkendara juga sangat membantu. Seperti kayak misalnya ada lane departure warning yang teknologi. Terus mungkin ada lagi kalau kita pakai cruise control-nya, ada adaptive cruise control-nya. Meskipun itu teknologi yang kita pakai sekali-sekali di jalan tol, karena ya kembali lagi ke preferensinya pengendara itu sendiri, mau nggak pakai teknologi yang seperti adaptive cruise control itu. Tapi ada fitur yang benar-benar sangat membantu demi kenyamanan berkendara tuh ada kamera 360 yang pada mobil yang gue pakai kemarin. Jadi begitu keluar tol kita menuju ke jalan yang sempit, artinya banyak kendaraan mobil, motor, pedagang segala macam gitu kan. Karena ada teknologi kamera 360, jadi kita lebih waspada gitu loh dengan kondisi di sekitar kita. Jadi memang pilihan kendaraan mudik kali ini benar-benar mencari mobil yang sangat berguna, tidak hanya untuk gua pengemudi, tapi juga untuk penumpang lainnya. Gitu. Oke, nah sekarang ke Bara sendiri nih. Ini seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya ini pertama kali buat Bara buat perjalanan jarak jauh pakai mobil yang bisa kita bilang udah dilengkapi ADAS, agak canggih gitu ya. Nah, pengalaman pertama pakai fitur ADAS itu seperti apa, berguna atau enggak, dan fitur ADAS yang paling dirasa, ini kayak punya benefit paling dominan nih perjalanan mudik itu kira-kira apa, Bang? Kalau gue sebenarnya sama, apa yang dipakai sama Bang Ihsan tadi itu ada di mobil ini. Dan itu cukup berguna, dan gue pakai sih. Kayak contohnya adaptive cruise control itu kepake pada saat macet, jadi kita kakinya bisa istirahat sebentar lah setidaknya gitu kan. Yang lain sih paling yang sangat berguna bagi gue tuh, jadi si mobil itu tuh bisa nge-warning kita kalau misalnya mata kita tuh terlalu lama ngelihat ke arah lain. Fokus gitu ya? Atau ngantuk gitu. Nah jadi nih kebenaran nih karena mobil ini lumayan nyaman, jadi sekeluarga tuh tidur semua tuh. Jadi tinggal gue doang nih. Nah jadi nggak ada yang ngingetin kalau gue ngantuk. Nah kebenaran nih mobil pas gue udah agak ngantuk, itu kayak ngasih warning, woi bangun nih, jangan tiduran gitu loh. Nah selain Bang Ihsan dan juga Bara, secara pribadi saya juga menggunakan mobil yang sama-sama SUV, sama-sama 7-seater, cocok untuk keluarga, tapi bedanya kalau yang saya pakai adalah internal combustion engine, jadi masih pakai pure bensin gitulah, nggak pakai teknologi EV dan lain sebagainya. Tapi memang mobil yang saya pakai itu Mitsubishi Destinator kebetulan kan. Kenapa saya pilih itu karena cocok buat
bawa keluarga banyak. Saya ngajak anak 2, istri, terus juga ada mertua dan ada orang tua, terus barang-barang juga di belakang banyak. Jadi memang kalau misalnya kita pernah bahas ya Bang, waktu di awal 2026 kemarin lewat Outlook ya, bahwa mobil SUV 7-seater itu masih bakalan jadi primadona di Indonesia. Dan ditambah juga kondisi jalan di Indonesia kan masih belum sepenuhnya rata ya. Dan itu jadi alasan kita bertiga ini memilih mobil SUV. Tadi Bang Ihsan udah bilang bahwa jalanan di Indonesia tuh kadang bergelombang, rusak dan segala macam. Jadi cukup worth it ya kalau kita pakai mobil SUV gitu. Walaupun ada yang 5 tempat duduk, ada yang 7-seater, ada yang pakai listrik, ada yang perpaduan, dan ada yang pure pakai bensin sendiri. Jadi bisa dibilang perjalanan mudik kemarin kita cukup beragam gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi otomotif terus berkembang dan juga semoga kita berumur panjang biar ketemu lebaran lagi tahun depan nih. Amin. Nah, kira-kira tahun depan udah ada gambaran atau bayangan belum? Pengen pakai mobil yang kayak gimana sih? Apakah berbeda dengan yang kita pakai tahun ini atau mirip-mirip atau seperti apa? Kalau dari Bara gimana nih? Kalau gue kayaknya mau nyobain pure EV deh. Pure EV? Pure EV. Karena apa yang bikin? Karena udah yakin sama infrastrukturnya kah atau udah ngebaca habit mobilnya atau gimana tuh? Ya pengen menguji aja sama pemerintah. Kayaknya bener nggak sih ini ada perbaikan nggak sih dari mudik yang tahun ini ya. Gitu ya. Tahun ke depan tuh kayaknya ya mudah-mudahan pengguna pure EV ini bisa ngecas mobilnya ini dengan gampang gitu loh, nggak usah ngantri panjang segala macam. Itu sih. Jenis mobilnya udah kepikiran apa, SUV, city car atau apa segala macam? Kalau gue sih apapun sih. Apapun penting ya. Pure EV. Pure EV. Oke. Kalau Bang Ihsan? Tetap pure EV. Tetap pure EV. Dan mau coba perjalanannya lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Mungkin keluar Pulau Jawa gitu. Sumatera kah, Bali gitu ya? Mungkin Sumatera. Sumatera ya. Sekaligus mau mencoba ketersediaan infrastruktur sepanjang jalur tol Sumatera dan di wilayah yang gua tuju gitu loh. Jadi penasaran kira-kira ini pengguna mobil listrik kalau keluar kota ke lintas Sumatera atau keluar Pulau Jawa nih cemas atau enggak gitu. Oke. Selama ini kan beberapa tahun terakhir pengguna kendaraan listrik ketika holiday jalan jauh di Pulau Jawa khawatir kan. Tapi mungkin setelah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai pada akhirnya mereka lebih pede. Nah sekarang kita coba mau ke Sumatera. Nah ini gimana nih pengalamannya, mungkin kecemasannya masih sangat besar atau gimana, itu gue mau membuktikan itu. Paling enggak ya ke Sumatera Selatan, mungkin ke kampung gue gitu kan. Oke, kalau di Pulau Jawa kita udah no isu lah, nggak terlalu khawatir ya, karena infrastruktur seperti yang kita lihat di momen mudik kemarin udah aman gitu. Betul, setidaknya di jalur tol Trans Sumateranya juga ketersediaan infrastruktur udah aman. Nah ini Sumatera gimana nih gitu. Biar penjualan mobil listrik tersebar, nggak hanya tersentral di Pulau Jawa aja gitu kan, bisa ke Kalimantan atau ke pulau-pulau lainnya gitu. Oke, nah kalau Bang Ihsan sama Bara tadi masih pengen sama new energy vehicle yang malah Bara dari PHEV pengen ke EV, Bang Ihsan pengen lanjut EV. Nah kalau saya pribadi tahun depan pengen nyobain teknologi yang sebenarnya mirip-mirip sama hybrid Bar, tapi belum banyak di Indonesia, itu teknologi REEV. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mulai melihat nih teknologi ini, di mana mesin REEV itu adalah range extended electric vehicle. Jadi dia mesin masih pakai bensin, tapi penggeraknya full pakai motor listrik. Gitu. Ini belum banyak di Indonesia. Jadi kita isi bensin, tapi dia tidak mengeluarkan polusi yang berlebih. Gitu. Jadi ya ngisi bensin tapi sensasinya bawa mobil listrik. Nah mungkin tahun depan kalau gue pribadi lebih ke arah situ sih. Pulau Jawa? Kenapa? Mau Pulau Jawa atau ke Sumatera? Mungkin Pulau Jawa dulu. Kalau misalnya ternyata ada waktu lebih, kita sambil coba lintas pulau kali gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Ihsan, Bara Maestro untuk waktunya. Semoga tahun depan kita bisa lanjut lagi ya, keliling lebih jauh dengan mobil yang lebih modern lagi gitu ya. Terima kasih atas waktunya. So, itulah tadi perjalanan mudik dari tim CNN Indonesia Drive di tahun 2026 ini menggunakan berbagai mobil keluarga, powertrain berbeda, dan juga lokasi yang berbeda. Tapi jangan kemana-mana dulu karena CNN Indonesia Drive masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Drive. Ajang modifikasi otomotif terbesar di Asia, Cool Car Show 2026 resmi dibuka di Shenzhen, China. Pameran ini menampilkan berbagai tren terbaru mulai dari perubahan tampilan fisik hingga teknologi digital pada kendaraan energi baru. Bukan lagi sekedar soal tenaga mesin, modifikasi ini telah berganti menjadi sarana ekspresi diri dan gaya hidup bagi generasi muda.
Beragam kendaraan modifikasi dipamerkan di Cool Car Show 2026 di Shenzhen, China. Pameran mobil terbesar di Asia ini menyoroti tren konsumen terbaru yang sedang melanda pasar purna jual otomotif. Acara yang berlangsung di Shenzhen World Exhibition and Convention Center ini mempertemukan sejumlah produsen mobil terkemuka di bidang modifikasi dan menawarkan beragam pilihan bagi para penggemar yang ingin mempersonalisasi kendaraan mereka. Berbeda dengan era mobil konvensional di mana modifikasi hanya berfokus pada tenaga mesin dan suara knalpot, dunia modifikasi saat ini ditandai oleh keragaman yang jauh lebih luas, mulai dari penataan eksterior dan interior hingga fitur kecanggihan dan teknologi digital. Dari segi visual, stiker perubahan warna dan pelindung cat telah menjadi pilihan paling populer untuk modifikasi ringan. Dengan bereksperimen menggunakan berbagai warna dan tekstur, konsumen dapat memberikan tampilan baru yang segar pada mobil mereka. 很多车主选择它的原因就是它能够满足很多情绪价值，装贴了各种各样的这种喜欢的卡通图案，还有很多年轻的消费者自己喜欢的颜色、图案或者某个 IP， 然后让我们想办法复制到他们这台车上。每年是以几何这种状态是翻倍增长的。 Seiring pergeseran demografi utama yang mendorong konsumen mobil ke generasi muda, mobil telah berevolusi dari sekedar alat transportasi yang mencerminkan pilihan gaya hidup pribadi. Pergeseran pola pikir ini telah memicu pertumbuhan eksplosif di pasar purna jual otomotif Cina, di mana semakin banyak konsumen yang memiliki kendaraan dengan fitur serbaguna. 现在这个功能呢是已经达到了旅居车的基本需求，水啊、电呐，包括卫生间，还有上面的帐篷床。 都是有的，能够满足2到3天的这一个轻露营的一个需求。然后这个车本身它是新能源，有提供一个6000瓦的外放电，用电能去解决很多痛点。 Prospek pasar modifikasi kendaraan di Cina diprediksi akan semakin cerah. Pemerintah setempat telah memperluas konsumsi pasar purna jual dengan memperkenalkan program percontohan untuk menyempurnakan lingkungan modifikasi dan standar teknis. Kota-kota seperti Guangzhou, Shenzhen menjadi yang pertama dalam menerapkan zona modifikasi legal. Tahun 2026 menjadi awal implementasi kebijakan nyata yang akan membawa pasar modifikasi otomotif terbang lebih tinggi. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.